Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Bapak-bapak, ibu-ibu yang matur, saya ingin dan saya iman, sholat al-mizan yang berbahagia. Alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan puasa pada hari yang ke-21. Saya juga mengucapkan selamat berpuasa pada hari ini 21. Mudah-mudahan kita bisa berpuasa tinggal beberapa hari ini tidak ada halangan suatu apapun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zuhur yang berbahagia, saya bagian terakhir ini ya, bukan terakhir. Masih ada. Maksud saya gini, kalau yang bagian yang belakang itu enak aja ngomongnya tinggal dompleng yang lama-lama. Jadi dompleng miliknya mulai dari Pak Hilman, Pak Alfian, dompleng aja. Jadi nggak usah repot-repot. Alasannya mereka kenapa kok tidak sepanjang ceramahnya, kenapa tidak sepanjang bukan ceramah umum, alasannya karena kultum kan gitu. Sehingga saya dapat mendompleng ceramahnya Pak Hilman, ceramahnya Pak Wakil, ceramah Pak Ketua, ceramah Pak Huda yang enggak ini. Ceramah Pak Huda. Sudah habis. Sudah habis. Sudah habis. Jadi saya mendompleng aja. Kalau kemarin kita telah dapat kultum dari Bunyai Kediri, yaitu Bunyai Munadhiro. Beliau telah mengatakan menerangkan bahwa ada bulan Ramadan terbagi berapa kemarin, 9 atau 10, maksud bulan apa sampai 9 begitu banyak, sehingga dia mau menerangkan satu-satu itu nggak mungkin karena acaranya kultum kecuali ceramah umum, sehingga dia nyampe di ruangan bilang terus ya udah saya lanjutkan aja lanjutannya dari Bunyai Munadhiro yang kemarin. Kemarin Bunyai ngomong Ramadan ini adalah termasuk bulan ijabah, ya, bulan mustajabah. Jadi semua permintaan kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bahasa gaulnya, bahasa pasarannya itu Allah itu mengobral apa minta dia kasih. Jadi kalau di mal-mal pada akhir Ramadan itu ada obral, ada diskon. Jadi ini juga ada diskon dari Allah Subhanahu Wa Taala bulan Ramadan. Malah justru diskonnya itu yang ikut-ikut aturan Allah, bukan Allah ngikut diskon kan gitu. Sehingga ada promo apa saja dia minta, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Sudah barang tentu, sudah dengan syarat-syarat tertentu, sudah barang tentu mintanya adalah dengan dengan bahasa Jawanya mungkin yang Kalimantan nggak paham, mungkin yang di Sumatera juga paham, bahasanya itu DP, nggak paham ya? Jadi kalau Mbak Dina ngerti DP itu apa? DP bukan Dewi Persik, itu juga DP Dewi Persik, bukan lain. DP itu artinya bukan Pak Kawang muka. DP artinya itu betul-betul. Jadi DP itu ada syarat-syaratnya. Gambaran itu pertama harus banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah, ya. Terus yang kedua setelah istighfar harus diperbanyak, seandainya 100 kali tidak dihabis. Setelah istighfar banyak-banyak baru minta, jangan langsung minta dong. Ada syaratnya dulu, istighfar dulu, baru minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi istighfar, kalau istighfar 100 nggak dikabulkan, ditambahi. Istighfar 500 nggak dikabulkan lagi, ditambahi lagi 1000 dan seterusnya sehingga sampai dikabulkan. Kalau memang nggak dikabulkan berarti masih ditunda oleh Allah, dan walaupun tidak dikabulkan tetap mendapatkan pahala di akhirat. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur yang berbahagia, berikutnya adalah kemarin yang dibilang sama Bunyai Munadhiro
adalah termasuk bulan pembagian, bulan apa? Dumduman ya. Bulan pembagian adalah termasuk bulan pemerataan lah apa-apa. Jadi mumpung Ramadan ini tinggal 8 atau 9 hari, oleh karena itu pembagian pahala apa aja akan dilipat, termasuk pahala memberi nafkah, memberi sedekah, dan pahala termasuk infak. Berawal atau berdasarkan surat yang diedarkan ketua ya 2 Jumat yang lalu, ada surat edaran infak dan sedekah. Jadi berawal dari surat. Nah, kalau ini karena ini musolanya PA, jadi saya berawal dari surat. Kalau musola umum mungkin berawal dari kitab suci sama hadis ya. Tapi ujung-ujungnya sama. Ini surat dulu baru nanti dasarnya. Berawal dari surat yang diedarkan oleh ketua 2 Jumat yang lalu, yaitu mengenai infak dan sedekah kepada pondok pesantren atau apa itu Ar-Rasyid. Nah, kalau memang kita tidak ya, kalau memang kita sanksi dengan amanahnya daripada panitia-panitia itu, kita juga bisa berinfak ke tempat lain, berinfak ke tempat di mana kita tinggal, yang kita sekiranya kita anggap bahwa pengurusnya itu amanah. Kita bisa berinfak ke tempat dekat kos misalnya, yang sekiranya pengurusnya itu amanah. Atau sebaliknya kita juga berinfak di musola kita sendiri. Nah ini al-mizan. Kita juga berinfak di belakang. Cuma sayangnya kok kotaknya transparan gitu ya. Sehingga kalau ada orang mau memasukkan uang 100 itu jangan-jangan nanti hilang. Jangan-jangan nanti diambil orang. Sehingga kalau saya setuju itu kotaknya tertutup. Jadi orang yang memasukkan uang 100.000, 50.000 itu enggak ragu gitu. Walaupun sudah ikhlas pahala tetap dapat, kan, tapi dia nggak ragu gitu. Atau kok amalnya di belakang gitu. Kesannya itu kan kayak duit dari konten terminal gitu. Atau kalau di depan ini saya nggak paham, kalau di depan ini tertutup itu dengan adanya ZI ini gimana itu dilarang atau enggak, karena ZI ini juga repot-repot ya. Ini nggak boleh sehingga amal di depan musola yang ditutup itu nanti ZI datang apa dicoba dulu, nanti kalau ditaruh di belakang itu gimana nggak paham. Yang jelas kalau terbuka itu memang pikiran saya itu kalau orang yang memberi yang besar itu dia ragu gitu. Nah, itu kalau saya nggak tahu kalau yang lain ragu, jangan-jangan nanti diambil bukan panitianya gitu. Sehingga kalau tertutup kan enak, semua panitianya saya tahu gitu. Sehingga kalau tertutup itu oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu jamaah dulu yang berbahagia, bulan Ramadan yang tinggal 8 hari ini kita manfaatkan untuk berinfak dan bersedekah. Karena apa? Yaitu tadi pahalanya lipat ganda. Cobalah kita bongkar bunker-bunker kita di bawah itu. Kita bongkar karena mumpung bulan Ramadan. Kita bongkar berangkas-berangkas kita pribadi, maksudnya bukan kantor. Kita bongkar berangkas-berangkas itu. Karena mumpung bulan Ramadan, kita belum tentu ketemu bulan Ramadan tahun depan. Sehingga janji Allah bulan Ramadan yang berlipat ganda infak dan sedekah itu benar-benar kita cabut uang-uang kita yang ada di kasur-kasur. Kita cabut duit kita yang ada di bantal-bantal. Kita cabut uang kita yang ada di laci-laci. Kita cabut duit kita yang di meja-meja. Karena kita paham bahwa Ramadan ini adalah benar-benar lipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang kalau nanti kita sudah nggak bertemu Ramadan yang akan datang. Apalagi ini bahasa Jawanya ini sudah malam likuran, malam selikur, telulikur, selawe, likur, selawe likur. Sama likur, itu biasanya justru malam-malam banjir itu. Apalagi kalau kita pas memberi, kita akan pas Lailatul Qadar mungkin ya, itu akan. Jadi kalau kemarin itu Pak Hilman bilangnya itu menafkahi memberi sedekah itu sama dengan
beribadah 283 tahun, kalau saya lebih matematis maksudnya gini, sesuai dengan Al-Quran aja, mahalul ladina gimana Pak? Juga yungfikuna awalahum fi sabilillah. Jadi barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, karena tadi habatin rombatat asana bila fi kulli sumbulatin atau habbah, itu adalah jelas-jelas Al-Quran, apalagi yang kita ragukan. Contohnya kita memberi uang ngasih sedekah atau infak 1.000, itu sama dengan 1 butir akan bercabang menjadi 7. Jadi 1.000 kali 7 sama dengan 7.000, ya kan? Kemudian 7.000 tadi akan dikalikan menjadi 100 biji, ya. Jadi 7.000 jadi 100 jadi 700.000. Mumpung bulan Ramadan ini 1.000 jadi 700.000. Apalagi kalau lebih dari 1.000, kita cari uang 1.000 kan gampang. Sudah tentu kalau 2.000 sudah 70.000 ya. 700.000 dari 1.400.000 juga 2.000. Oleh karena itu ya kita saling mengingatkan agar supaya tetap berinfak dan bersedekah mumpung Ramadan tinggal sedikit. Dan apabila memang kita sanksi dengan dengan amanah tidaknya dari pengurus, kita cari sendiri mana pengurus-pengurus yang sekiranya amanah, sehingga kita benar-benar yakin bahwa sedekah dan infak dan sedekah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ini dengan ringan tangan, dengan ikhlas mengeluarkan sedekah kita tanpa paksaan, dan berikutnya akan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.